Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya rabbal akramin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Nurul Jamil hafizahumullah. Ramadan terus mengantarkan kita. Selesai di pekan pertama kita. Mudah-mudahan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima seluruh amal ibadah kita, siang, qiyam, tadi amal soleh, infak, zakat, sedekah dan seterusnya. Tema khutbah kita adalah bagaimana menempuh qalbun salim. Di dalam surat Syu'ara ayat 88 sampai 89 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu subhanallah tidak bermanfaat harta jika di dunia tidak digunakan untuk amal soleh, sama sekali tidak jadi hasil apa-apa. Walaupun juga anak-anak tidak bisa bermanfaat kalau tidak jadi anak soleh dan mendoakan. Hanya sekedar aset saja, punya harta, punya anak, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita sedikit pun. Tapi ada orang yang berbahagia. Mereka yang selamat adalah ilaman atallaha biqalbin salim, yang hadir pada hari kiamat itu dengan qalbun salim. Qalbun salim itu adalah hati bersih. Jadi salim, selamat, bersih dari hal-hal yang mengotori keimanan. Nanti kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan definisi qalbun salim adalah al-qalbu alladhi salima min kulli syahwah allati tukhalifu li amrillah wa nahyi, yaitu hati yang bersih, tidak ada syahwat-syahwat kemaksiatan yang mendominasi. Jadi kalau hari ini kita puasa, ini pada dasarnya sedang menyiapkan qalbun salim. Dan yang mengganggu, menyesatkan manusia kan dua. Yang pertama adalah hawa nafsu atau kita sebut dengan syahwat. Yang kedua adalah syaitan. Dalam perjalanan kita, subhanallah, selama 1 tahun Allah Subhanahu wa taala sediakan 1 bulan yang mana Allah berikan ampunan, Allah berikan pendidikan kita, Allah berikan kesempatan kita untuk mendidik hawa nafsu tersebut. Bahkan setan pembisiknya juga tidak ada. Yang ada adalah hawa nafsu saja yang terus kita kalahkan, kita coba untuk mengkondisikan jangan sampai kita mengikutinya, tapi hawa nafsu ataupun syahwat ini tunduk pada hati orang-orang yang beriman. Qalbun salim yang pertama adalah mereka yang hatinya itu bersih, tidak ada syahwat yang mendominasi. Yang kedua, definisi lanjutan dari Ibnu Qayyim tentang qalbun salim adalah hati yang bersih dari syubhat tukhalifu khabarah, bersih dari akidah-akidah yang menyimpang, dari keraguan, dari keimanan dan seterusnya, dari kemusyrikan, yang memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala qalbun salim itu. Wa salima min mahabbati ghairi, dalam segi ubudiyah yang dicintai, dalam pengabdian ruang-ruang ubudiyah itu hanya kepada Allah. Wa tawakkul alaihi, tawakal hanya kepada Allah. Ada khauf dan roja juga hanya kepada Allah. Dan subhanallah, nanti ujung dari itu semua, qalbun salim adalah mereka yang memiliki hati. Hati ini obsesinya hanya mendapatkan bagaimana mendapatkan ridho Allah. Ya tataqalla al-qalbu ila mardatillah, yang terus ambisinya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari hal-hal yang menyimpang. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ada beberapa proses ataupun marhalah agar kita mendapatkan qalbun salim. Yang pertama, al-khulu min al-ghilli wal haqdi wal hasad.
Jadi hati kita bersih, jangan ada penyakit-penyakit hati. Yang tadi sudah selesai itu. Kita hanya mencintai pada Allah, tidak ada kemusyrikan, khauf dan roja hanya kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada syahwat. Ya, kemudian diakhiri dengan penuh harapan agar mendapatkan ridho Allah. Nah, kalau sudah itu maka ada level yang kita tempuh. Yang pertama adalah hati kita bersih dari hasad. Ya, hasad itu adalah tidak senang kalau orang lain bahagia, atau kita berharap orang lain mendapatkan kesengsaraan. Hasad itu hati kita bersih. Kalau orang lain mendapatkan kenikmatan, kita bahagia. Kalau orang lain mendapatkan musibah, kita ikut merasakannya. Ini adalah hati yang bersih dari hasad. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita ini enggak sempurna iman kita sampai kita menginginkan kebaikan pada orang lain itu sebagaimana kita inginkan untuk diri kita. Yang kedua, hadirin, kalau sudah bersih dari penyakit-penyakit hati, yang dinaikkan agar hadir qalbun salim adalah al-iqbal ala akhirah wal idbar anid dunya. Ini orang ini punya obsesi ingin mendapatkan kemenangan, kebaikan akhirat, dan bisa mengendalikan sepenuhnya tentang kehidupan dunia. Hidupnya tidak diperbudak oleh dunia lelah. Nanti orang yang tujuan obsesinya akhirat, itu dunia akan datang merunduk-runduk kepadanya. Bahkan nanti ada dalam hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, man kanatil akhirah hammu jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa tad dunya wa hiya razimah. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu satu-satunya tujuan, Pak Ibu sekalian, akhirat jadikan tujuan di depan kita. Nanti kalau sudah gitu gampang, Allah akan berikan kekuatan kepadanya. Allah akan jadikan kekayaan di dalam dirinya, dan dunia kekayaan akan datang kepadanya dengan tunduk, bahkan merunduk-runduk mengejar dia. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. Jadi kedua, orang yang punya qalbun salim sudah tidak diperbudak oleh dunia, hadirin, karena hidupnya tujuannya adalah akhirat. Yang ketiga, level paling terakhir orang kalau sudah qalbun salim adalah apa yang ada di dalam qalbunnya itu adalah al-qalbul mu'min mumtali' bihubbillah. Hatinya penuh diisi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencintai ibadah itu, mencintai Allah kemudian terrealisasikan dalam bentuk ibadah, itu lebih ia cintai ibadah daripada kelezatan makanan. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah buka, ya mungkin kalau tadi makan biasa aja ya, nanti habis tarawih baru akan mencari kira-kira apa ya kan. Ibu-ibu teringat mungkin kayaknya bakso belum, ya kan, teringat. Apalagi hadirin, makanan-makanan yang menggugah selera gitu. Nah, saya ingin membandingkan, ulama ingin membandingkan bahwasanya kecintaan orang yang punya qalbun salim terhadap Allah dalam bentuk ibadah itu lebih ia cintai dari makanan dan minuman yang lezat tadi itu. Gitu. Dan dalam surat Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin, berikutnya kalau sudah itu nanti kita akan lihat indikasi ataupun ciri orang yang sudah hadir qalbun salim itu. Yang pertama, dia sudah tidak diperbudak oleh dunia, sudah tadi ya. Dia menggenggam dunia, dan justru karena tujuannya adalah akhirat, maka dunia pun akan datang mengikutinya. Bagaimana ulama menyampaikan, barang siapa yang tujuannya akhirat, itu dunia pun ikut. Dan dunia mah ngiringan nuturkan akhirat, gitu kan. Nah, yang kedua, ini orang yang punya qalbun salim itu adalah orang yang tadi hatinya selalu ingin melakukan ketaatan dan
kecintaan terhadap ibadah ini melebihi kecintaan terhadap makan dan minum tadi sudah. Kemudian yang ketiga, ciri qalbun salim adalah dia idza fatahu wirduhu aw ta'atuhu hasira wa nadim. Kalau dia ketinggalan satu ibadah atau satu wirid, dia akan merasa menyesal. Seumpamanya kemarin itu mungkin kemarin hujannya, atau mungkin 2 hari yang lalu hujan besar sekali ya. Itu ketika tarawih pun hujan besar, ya kan? Kemudian kita tidak bisa datang tarawih berjamaah, malah tarawih di rumah. Dan tentu kalau kita berasa beda ya, kalau berjamaah itu ada nilai tersendiri, ada kebersamaan, ada barokah, ada rasa lebih khusyuk, lebih kuat. Kalau di rumah ya ibadah, tapi rasa-rasanya ada yang kurang, ya kan? Kemudian kita merasa, aduh ya Allah, jangan, andai tubuh ini, ya andai diri ini masih muda. Nah, Pak Haji tadi mengatakan masih muda 75. Andai ini tubuh ini masih kuat, hujan pun akan diterobos. Tapi apa daya, sudah terbatas mungkin di rumah. Dia nyesal karena tidak bisa ataupun terlewatkan amal-amal soleh. Itu bikin toilet tapi sudah keduluan sama orang lain misalkan, maka dia menyesal. Nah itu ciri qalbun salim begitu. Ataupun wiridnya, tadi pagi saya nggak bisa wirid zikir pagi, keburu pergi keluar kota, ya kan? Begitu naik mobil ya disetirin, kemudian istirahat tidur sampai sudah siang sampai sananya, nggak sempat baca wirid pagi. Nah nyesal. Ini adalah ciri-ciri orang yang hatinya itu sudah mendapatkan predikat qalbun salim. Yang berikutnya hadirin, yang terakhir dari ciri qalbun salim, orang yang sudah mendapatkan qalbun salim ini adalah qalbuhu yashihu biwaqtihi ala dunya wa tuwafiquha wa tawaqufiha ashaddu min suhil bakhil. Hatinya itu pelit waktu, dia waktu yang ada itu selalu ingin digunakan untuk akhirat, dan dia pelit sekali waktu untuk digunakan terhadap kepentingan dunia. Aduh lebar 15 menit kenging 2 halaman lumayan, ya kan? Mungkin bagi yang sudah terbiasa 15 menit bisa 1 juz, yang hafalannya sudah sangat mungkin, ya kan? Bagi kita mungkin bisa setengah juz. Ibu-ibu yang ataupun kita yang terbatas mungkin 15 menit hanya seperempat juz. Seperempat juz itu ya kalau 1 juz 20 halaman, dapat 5 halaman lah kurang lebih. Lebar 15 menit, ya kan? Dia waktunya sangat-sangat ingin digunakan, ingin dimaksimalkan untuk kebaikan. Dia pelit waktu terhadap dunia. Nah itu orang-orang yang sudah punya qalbun salim. Ternyata ada satu lagi terakhir, ciri orang yang punya qalbun salim itu selalu basah lisannya dengan berzikir, selalu berzikir. Subhanallah. Ini kalau ibadah yang lain itu disebutkan ibadah saja, tapi kalau zikir itu Allah mengatakan harus banyak. Ya. Wadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbih juga begitu. Wasabbihu bukratan wa asyiyah, bertasbih mereka pagi dan petang, itu banyak. Maka orang yang punya qalbun salim itu lisannya selalu basah dengan zikir. Itu saja, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Harapan kita mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaik, puasa yang bisa menghadirkan syafaat untuk kita kelak, puasa yang melatih hati kita untuk menghadirkan qalbun salim. Tidak ada lagi hawa ataupun hawa nafsu yang mendominasi, tapi semuanya sudah kita latihan, kita tundukkan di bulan Ramadan, yang akhirnya Ramadan itu, puasa itu menghadirkan predikat takwa untuk kita semuanya. Itu saja, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.